Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dan adik-adik sekalian di channel Pamong Belajar. Oke, kita akan membahas beberapa hal penting ya tentang persiapan sebelum SKD 2025. Oke, ini sangat penting sekali ya adik-adik dan teman-teman sekalian. Kenapa sangat penting? Karena di SKD, seleksi kompetensi dasar itu sekarang tidak hanya CPNS saja ya, kedinasan juga, kemudian di Akademi TNI juga, di beberapa instansi juga menggunakan SKD. Jadi di tahun 2025 ini pemahaman tentang SKD sangatlah penting ya bagi adik-adik atau teman-teman sekalian yang mau mendaftar sebagai abdi negara ya. Jadi kalau bisa saya jabarkan gitu, persiapan sebelum SKD 2025 itu ada dua ya teman-teman. Ada kita persiapan materi, ada juga kita persiapan mental. Oke. Nah, kalau materi teman-teman ini sangat banyak sekali yang perlu dipersiapkan gitu ya terkait SKD ya. Jadi kalau materi itu saya menjabarkan ada beberapa instansi yang menggunakan SKD ya. Seperti misalnya kedinasan ya, kemudian apa namanya? TNI Polri ya. Di TNI, Akademi TNI itu menggunakan SKD baru tahun kemarin ya, 2024. Nah, kalau yang di Polri biasanya itu dia hanya menyelipkan yang terkait wawasan kebangsaan atau istilahnya TWK-nya saja. Tapi nggak apa-apa, kita tetap merangkum ini ya. Di Pamong Belajar kita merekap semuanya sehingga nanti tergantung tujuan dari adik-adik atau teman-teman sekalian yang mau daftar yang mana gitu ya. Nah, selain itu ada juga di ini di CPNS. Nah, CPNS pun itu nanti ada tahapan-tahapannya, ada formasinya sendiri gitu ya. Kalau kedinasan itu banyak instansinya dibagi banyak gitu ya, banyak sekali instansi yang terkait kedinasan bisa Kemenhub gitu ya, bisa di bawah kementerian-kementerian pokoknya. Kalau IPDN itu di bawahnya Kementerian Dalam Negeri misalkan ya. Ada STAN, ada STIS, ada STIN. Nah, itu banyak sekali. Pokoknya kalau kedinasan kebanyakan itu di bawahnya kementerian. Di bawah naungan kementerian. Ya, di bawah naungan kementerian. Nah, kalau TNI Polri, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau TNI itu di Akademi TNI ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk misalkan Akmil ya, itu pasti melewati SKD ya, SKD seleksi kompetensi dasar. Tapi kalau di pangkat yang di bawahnya perwira, misalkan Bintara atau Tamtama, itu masih belum menggunakan SKD karena memang perangkatnya perangkatnya belum ada ya. Kemarin saya diskusi dengan eh, seorang yang mengampu tes psikologi di Akmil itu memang kenapa kok saya tanyakan gitu, kenapa kok di TNI belum menerapkan seluruhnya SKD atau menggunakan CAT komputer? Memang perangkatnya belum ada ya, perangkatnya belum ada. Jadi khusus yang perwira saja atau yang akademi gitu ya. Kalau yang di bawahnya belum, masih masih pakai manual dulu. Tapi kalau di Polri kebanyakan sudah memakai berbasis CAT komputer. Cuman kalau di Polri tidak full SKD, dia hanya yang materi SKD-nya di wawasan kebangsaan atau mungkin sedikit beririsan dengan IPU ya, ilmu pengetahuan umum. Ada juga yang psikotes itu sebenarnya sama dengan TIU ya. Ya, sebenarnya sama konsepnya.
Cuman instrumennya agak beda kalau di Polri ya. Nah, jadi tergantung instansinya. Kalau kalau tergantung nah, kalau CPNS bagaimana? Kalau CPNS itu SKD-nya ini kalau CPNS itu berdasarkan latar belakang pendidikan gitu ya. Ada yang S1, oh ada yang SMA ya, SMA, kemudian ada yang S1 gitu ya. Ada yang S2, bahkan ada yang S3. Nah, ini setiap formasi ini itu itu tingkat kesulitannya berbeda-beda. Ya, sering bertanya kesulitannya beda nggak? Kalau SMA, S1, S2 dan S3 itu kesulitannya beda nggak, Kak? Nah, sering ada yang bertanya seperti itu. Saya jawab berbeda karena memang yang dibutuhkan berbeda dan yang membuat soal itu kan menganalisis berdasarkan formasi ini juga ya. Nah, jadi kalau SMA itu misalkan penjaga tahanan itu kan beda dengan nanti S2 yang sebagai dosen. Nah, seperti itu. Jadi memang kisi-kisinya sama ya, kisi-kisinya di SKD itu sama, cuman tingkat kesulitannya berbeda-beda. Nah, nanti kita akan bahas juga terkait tingkat kesulitan soal juga ya, tingkat kesulitan soal. Tapi kembali lagi ke diri kita, teman-teman dan adik-adik sekalian, kalau kesulitan soal itu sebenarnya kan dari diri kita ya, kalau kita bisa ya nggak sulit ya. Nah, kalau ternyata sulit berarti kita harus belajar. Nanti kita belajar sama-sama. Oke, itu persiapan materi. Nah, kalau persiapan mental nanti akan kita bahas di video selanjutnya, ya. Jadi apa namanya? Saran saya pelajari dulu ini, pelajari dulu, ya, bahwa di SKD itu ada macam-macam ini, gitu ya, macam-macam ini. Kemudian apa namanya? Kalian tentukan mau masuk kemana gitu. Terus latar belakang pendidikan kalian apa? Nah, nanti baru kita belajar materinya ya. Materi di YouTube sudah banyak YouTuber-YouTuber yang membahas tentang materi SKD. Nah, sekarang saya mau sedikit berbeda gitu ya. Sedikit berbeda bahwa saya tidak hanya membahas terkait materi, tapi saya juga membahas terkait mental ya. Tips dan trik itu sangat penting dalam menghadapi soal-soal SKD gitu ya. Nah, nanti rencananya saya mau eh, membuat suatu e-course ya. Nanti teman-teman bisa apa namanya? Akses yang itu e-course-nya itu lengkap banget teman-teman ya. Lengkap banget bahwa misalkan di SKD kalau di kedinasan kan setelah SKD tidak hanya SKD saja ya. Setelah SKD ada beberapa tahapan. Nah, itu nanti saya akan share tips dan triknya, materi-materinya juga. Dan misalkan juga di TNI Polri ada psikotes kepribadian, misal cara menggambar orang, cara menggambar warteg, cara menggambar pohon, ya, itu kan ada tips dan triknya. Atau juga waktu bagaimana cara wawancara mental ideologi itu akan saya share gitu ya. Soalnya saya sudah pernah juga membimbing mahasiswa baik itu kedinasan, TNI Polri maupun CPNS. Ada beberapa alumni saya, alumni bimbingan saya yang lulus di Akpol, ada di Akmil gitu ya. Kemarin sempat juga lulus di angkatan Akademi Angkatan Udara gitu ya, AAU ya. Ada juga yang di BIN ya, CPNS BIN, Badan Intelijensi Negara gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang beberapa yang di CPNS, kalau CPNS perawat ya, perawat di ini di rumah sakit tentara juga ada gitu ya. Pokoknya banyak. Nah, besok di video selanjutnya akan saya share pengalaman-pengalaman dari alumni-alumni yang pernah saya bimbing. Dan kalau teman-teman mau join juga bersama dengan pembelajaran di Pamong Belajar ini, eh, bisa nanti klik link yang ada di deskripsi ya.
Oke, gitu saja teman-teman, adik-adik sekalian. Eh, Nanti tolong diklik ya linknya itu untuk bergabung dan nanti kita akan komunikasi lebih lanjut. Oke, begitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.